Nggak ada So Benedetta. Ya, Benedetta yang diambil juga. Lumayan resiko sebenarnya, aku suka banget juga untuk dari Aurora sendiri nih ya. Kalau secara draftnya memang mereka cukup beresiko, tapi mereka bisa dapetin kalau memang ini Benedettanya nggak ada yang stopin. Oke, kita harus yakin kalau RRQ bisa membawa game ini ke game ketiga. Mari kita bersatu dan sambutlah game kedua bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, mari kita bersatu menjadi satu untuk seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Ramaikan kolom komentar, buktikan ke seluruh dunia kalau komunitas sobat Mobile Legends Indonesia family friendly. Yap, itu dia. Lagi-lagi ya diingatkan ya, mendukung bukan berhati menghina tim lain. Jadi kalian fokus dukung aja udah, nggak usah lah pakai menghujat tim lain. Oke, ini dia penentuannya Ji. Yes, betul banget. RRQ akan mengejarkah dengan satu sama terlebih dahulu dan membalikan keadaan mungkin nanti, atau akan turun ke Lord Record. Oke, tentunya masih ada chance game 3 Israel tentunya. Masih ada kesempatan. So, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke dalam lane of down. TNZ yang harus menggunakan Uranus dengan banyaknya burst yang bisa dikeluarkan oleh tim RRQ dan adanya Baxia di depan mata. Harusnya power dari Uranus ini tidak terlalu bisa power. Iya ya, gue suka sih untuk Baxia lawan Uranusnya ya. Dan ini udah disetting dari awal sebetulnya. Tapi lagi-lagi nih untuk follow up dari ya Idok, dia butuh banget item. Dia Rosa, gak ada mana, bakal coba dipukul ke arah belakang. TNC Sakaratul Maut akan ke arah First Blood. Dibalaskan dengan sebelumnya dan First Blood di tangan dari Riz. Para pasukan dari tim Aurora Gaming kali ini mereka kebingungan. Oke. Berbanding terbalik dengan game 1. Tapi ya tetap, Benedetta ya sakit sekali nih dari Lunar. Ini cara memenangkan laning, tapi itu dia Baxia Shield Bakal coba United. ditangkap dan satu moment kill kembali didapatkan oleh Susujin responsif yang sangat luar biasa ke arah bottom lane. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kembali berhasil mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda di menit yang pertama. Oke, kita bahas sedikit di Emblem. Sempat ada juga kan tadi di match pertama, match up antara Moskov versus Granger. Ya pasti akan menang Moskov dari emblemnya. Ada Regen Hybrid yang memang itu bagus banget untuk sustain di laning. Tapi untuk Granger sendiri dia punya Apex slot. 47 almost ter-takedown dan Flicker dikeluarkan untuk defensif. Ini dia kemampuan yang bisa dibilang cukup kuat dengan clear minion di tengah. Rotasinya jadi bebas, jadi enak. Walaupun Rins memang tidak punya power mana yang cukup ya. Tapi cukup dengan adanya Idok di depan sana, mereka sudah tahu cara nge-clear dengan baik dan cepat. Tapi Susujin menabrak di mana kondisi dari sosok Benedetta mencoba untuk bertahan hidup dengan tidak adanya alat kemana pull dan pakai Tyrant. Dia tahu Apex 47 juga memiliki Flicker. Brave Factors yang sangat berani, walaupun harus menghentikan nyawanya di tengah sana. Tapi dengan 2 poin kill yang didapatkan para pasukan dari tim Aurora Gaming, harusnya RRQ berhasil mendapatkan turtle-nya. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. TNC terlebih dahulu biar retribution-nya free. Tidak ada kontes dan bahkan no power of retribution. Mundur ke arah belakang. Lunar tidak memiliki item vulnerable yang harusnya memastikan dari Susujin bisa melakukan sedikit counter dan take over terhadap purple-nya. Wih, ini dapat dong purple-nya. Keuntungan berganda, tapi lihat Dairon siap untuk melakukan backup. Yes, Susujin sengaja di depan sana. Dairon nggak mau nunjukin batang hidungnya. Biarkan masuk terlebih dahulu dan pasukan RRQ. 1.700 gold difference. Ini dia sang raja yang kita tunggu-tunggu. 1.700 gold di menit 2, bahkan hampir menit ketiga. Keunggulan yang sangat terlihat nyata, bahkan Lunar dia belum sampai di level keempat. Wow, ini experience yang under level banget sebetulnya. Bahkan tinggalan 2 level, tapi ya nggak bakal lama juga sih. Karena ngelihat dari Dairon juga ya lapu-lapu dia akan bermain agresif. Cuma ya gue mengkhawatirkan ke arah mid game ya Ji, tetap. Nggak masalah. Way of Dragon yang nggak ada follow. Ya tapi ini mereka masih punya DPS yang cukup harusnya kalau ngomongin dari Dairon. Selama ada Dairon juga melakukan rotasi dengan cepat. Karena kalau Dairon terlalu lama di laning ini juga nggak terlalu baik dengan adanya Benedetta sebagai head to headnya. Itu yang gue permasalahkan nih. Apakah Dairon mau ngebuka TNC? Brave Factor? Oke, tidak mau terlalu terburu-buru, tapi nampaknya para pasukan dari tim Aurora Gaming, mereka udah mulai sadar. Dari tim RRQ nggak bisa ditabrak, Rosa menjadi target utama. TNC bakal coba ditendang, apakah Idok berhasil melakukan duel Dragon? Tapi keras banget loh Susujin. Masih aman ya. Masih cuma poke damage aja. Nah ini yang gue maksud tadi nih. Kalau TNC-nya kena Way of Dragon pun nggak akan tumbang. Dan Aurora Gaming sama sekali tidak ada yang pakai Purify. Ini kayaknya bisa dibilang salah satu chance dari RRQ yang sangat besar. Untuk tinggal pilih cap-cip-cip siapapun yang bakal dia makan. Tapi sorry to say, gue setuju tanpa Purify. Biarkanlah kena Way of Dragon. Ya karena itu tadi seperti di game sebelumnya. Gak ada follow, siapa yang mau tembak? Kena Way of Dragon dipukulin toy gitu. Mungkin kalau nanti udah jadi item ya. Kalau nanti udah masuk di menit-menit 14. Dengan udah pada full item ya. Tapi kalau digantikan sama Dairon di awal menurut gue gak fair.
Kenapa? Karena Dairon dia akan lompat dan mencari targetnya sendiri. Tapi Rosa di depan sana menjadi satu sosok yang sangat kuat untuk melakukan metal detector dan mencari di mana keberadaan dari tim RRQ lainnya. Reigns akan coba di zoning out. Lunar telah melakukan rotasi clear minion cepat, mungkin akan mereka lakukan, tapi satu turtle kembali mereka dapatkan dengan sangat baik, menimbulkan gold yang tinggi. Mungkin mereka tidak memiliki burst damage, tapi dengan adanya Toy yang punya power maksimal, ini bisa pengganti untuk damage tersebut. Lumayan nih, atasnya juga langsung plating ya dari Toy dan ditabrak Apex. Ditutup. Enggak, hanya Ditutup di bait jalannya, aja. ditutup, Oke. full plating. Dan mulai berkumpul ya di arah river, ternyata targetnya TNG bukan target yang pas sih. Apalagi ada Hurt Guard. Gak ada Tapi Breath Fighters juga. Gak ada Breath Fighters dan ini Dairon. Harusnya dia sadar kalau dia nggak bisa fight lagi dengan tidak adanya Breath Fighters. Lepaskan midnya, kontrol bottomnya terlebih dahulu, Lim. Iya. Balik farming lagi ya. Ingat, dari winning conditionnya RRQ ini bukan pick off. Karena pick offnya mereka nggak akan berjalan dengan mulus. Midnya DPS, goldnya juga DPS. Jadi gimana caranya winning conditionnya kebuka, tercipta? Ya udah menangin lane-nya masing-masing. Karena tujuan dari pick dari Rins misalkan dia pakai Yif itu karena match up sama Yif. Terus kayak ada Sesujin juga anti regennya. Jadi udahlah fokus aja untuk farming dulu, menangin gold sejauh mungkin. Nantinya gold itu bisa dijadikan item yang membuat follow up damage-nya cukup. Ya itu sudah mereka lakukan kali ini. Udah ada Sky Pister juga dari Sigi Boom. Udah mulai harus diperhatikan. Para pasukan dari tim RRQ front to back-nya nggak boleh terlalu babar. Tidak boleh terlalu ada pertukaran yang maksimal. Tidak boleh ada satu buah pertukaran yang tidak worth it. Tapi The Way of Dragon menuju ke arah Lunar. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Aurora Gaming berhasil melakukan sedikit covering up. Dengan flicker for defensive, TNC memilih mundur ke arah belakang. Sword skill yang keluar tanpa ada flicker ini masih worth it untuk kehilangan momentum tadi. Betul-betul. Rosa bisa jadi next target ya. Yes, Mungkin betul. di daerah Turtle nantinya atau ada invade jungle lagi yang dilakukan oleh RRQ. Yang pasti gold mereka sekarang unggul dan keunggulannya naik terus. TNC kebingungan kali ini, berbeda dengan sebelumnya. Biasanya dia bermain dengan hero yang bisa nge-carry. Bisa farming. Bisa farming, mainin laning jauh. Sekarang TNC hero yang jalan kaki. Pakai Uranus. Bahkan Ya. kita lihat dia nggak bisa berjalan cukup maksimal. Benar-benar damage-nya nggak terasa, keras juga enggak. Tapi ya hati-hati di mid game-nya sih, mobilitasnya itu loh yang susah. Tapi Lunar Petrify. Petrify yang sangat mahal dipancing Idok. Dan buat aku tadi ngeliat kayaknya Idok juga nggak mau The Way of Dragon sih. Iya, Karena mati dong. dia tahu masih ada an Iron Eye. Dan Idok pun tahu Ji, ini nggak bisa ada follow up. Iya, itu dia. Kita lihat Rosa tidak ada flicker. Informasi didapatkan menuju ke arah Fiasi. Idong mencoba mencari target di mana berada Sigi Boom. Itu Tapi dia. nampaknya perpasukan dari tim Aurora Gaming hanya tersuning out saja. Oh, Crimson Beacon trigger Idong again and again. Kembali berhasil melakukan trigger tanpa ada effort. Itu dia yang kita tunggu-tunggu. Bahkan kalau misalkan bisa ngomong, Setsujin akan bilang, rasakan yang tadi saya rasakan. Dilompatin lapu-lapu pakai Uranus. Nggak kuat, nggak nahan. Apalagi item awalnya brute force kan. Kalau dia mungkin Dreadnought jadi anti kuiras masih ketahan dari lapu. Rasakan kesakitanku. Yang tadi. Yang tadi, oke. Tapi Toy one by situation di arah bottom lane. Dia mencoba untuk melakukan sedikit clear minion terlebih dahulu. Memang kalau ngomongin poking nggak bisa dilawan ini. Ngomongin Granger sakit bro. Bener, tapi ada range. Tenang, range juga punya range yang lumayan jauh. Sementara Purple Buff mulai di-invade lagi. Ada TNC masuk lebih dalam lagi. Jangan dilupakan. Langsung ada Dairon. Ini dia lapu-lapu. Langsung berhasil mendapatkan damage yang sangat besar. Tapi nampaknya Brave Factor sekarang belakang adalah pilihan yang sangat baik. Dengan harga sudah mulai masuk karena pasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka kembali kehilangan source of team fight mereka. Ya, Kehilangan harga untuk Aurora Gaming itu penting loh. Makanya, dan sekarang Konser mereka Gaming, ready. Sigi Boom! Wow! Prediction yang sangat baik dari Sigi Boom. Berhasil menghindari damage yang diberikan dan Idok kali ini harus kehilangan flickernya. Finally flickernya kehilangan tanpa ada pertukaran sama sekali. Vector, final blow. Lalu Van Blow masih ada Petrify di depan sana. Mungkin Lunar kalau tadi nyangkut di ujung akan bisa mendapatkan satu poin kill atas Toy. Tapi ternyata enggak sampai sama sekali damage dari Alta Van Blow ya. Masih belum bisa ya. Sementara Setsujin, oh, Retribution. Spirit of Distraction? Masih aman, masih aman. Jangan lupa ya, ketika dari tank jungle pakai Bloody Retribution, itu sakit loh. Sakit itu anggapannya kayak tambahan satu skill yang damage-nya juga lumayan. Sementara TNZ, ya dia sama pakai Bloody Retribution juga, cuma dia kalah level, kalah darah. Jadi membuat mau nggak mau dia kalah akan gold. pegang landing jauh dulu tadi. Kalah gold juga membuatnya sulit banget untuk bisa bertahan. 6.000 gold sih. Ini perbedaan yang terasa sekali. Bahkan lihat dari itemnya, Trinity Toy masuk di under menit 9.
Biasanya 9.30 normal, tapi Toy dikejar. Bakal coba dimakan Lunar, bahkan Altovana Blow hanya di depan mata. Hanya ada bayangan saja tapi tidak ada Altovana Blow. Apex 47 udah terkena sedikit damage. Idol memberikan sedikit vision, real world manipulation dibuka untuk menutup jalan para pasukan dari tim Aurora Gaming untuk masuk ke arah Powerful Buff. TNG dengan retributionnya, pertukarannya akan dengan ada award. Flicker ke arah belakang for defensive well terkena on point tapi tanpa ada following up damage cukup tidak baik dan range-nya disonding terlalu jauh. Toy mencoba untuk menyelamatkan dia. Rosa harus ter-take down. Riz masih bisa selamat. 3 pemain dari tim Aurora Gaming ter-take down. A free lock untuk permasukan dari tim RRQ. Itu dia. Cara untuk follow up gimana yaitu salah satunya pilihan dari RRQ adalah perbanyak goldnya. Gimana caranya mereka unggul dari itemnya, maka siapapun yang di Wave Dragon bisa tuh. Oh, wait. Tapi kayaknya udah mulai harus diperhatikan beberapa kali. Kita lihat ada Lord yang kecuri. Iya, Jadi dengan kayaknya- Moskov lah, dengan apalah tiba-tiba kayaknya boleh sih untuk Lord lebih disikir lagi aja gitu ya. Lebih pasti aja dulu. mau kata ngebuang retri kayak apa kek, yang penting aman dulu lah. Karena pertukarannya nggak bakal cukup adil kalau misalnya nahan retri buat purple atau objektif lainnya dan Lordnya kecuri. Makanya Itu nggak bakal adil banget. itu kemarin kita udah lihat kejadiannya kan. Terlalu Apalagi itu banyak, RRQ juga, RRQ juga. Iya, terlalu. Makanya hati-hati nih, nggak boleh sembarangan untuk Lordnya. Dan ya kita akan melihat nih seperti apa using Lord dari RRQ. 8.000 gold, Lunar coba untuk ditabrak tapi masih aman, masih terlalu jauh. Mereka akan fokus untuk 3 lane dulu, tapi lihat dipotong bawahnya. Dipotong bawahnya sama Tianzi mungkin akan cukup lama. Para pasukan dari tim Aurora Gaming kali ini mereka juga standby Sigi Boom. Gak mau tahu terburu-buru, yang dipastikan adalah Holy Defense di arah top lane pecah. Itu target utama mereka. Walaupun lihat Dairen benar-benar membuat TNZ kesulitan di arah bottom lane. Memang untuk numbangin kartu TNZ agak cukup sulit. Tapi lihat seberapa banyak waktu yang diberikan. Bahkan Heartset pun sudah sampai masuk ke arah bottom lane. Menandakan team fight mereka dengan Lord, dengan minion yang ada di arah top lane ini bisa maksimal. Oke, pasif dari Best Turret di arah mid lane udah ke trigger nih. Puff. Nah, Tapi pasti top lane target utamanya. Kalau dia ke arah mid lane ini bahaya. Dan lihat Dairen betapa sulitnya TNC itu bisa pulang. Console Gaming bersama dengan Real Manipulation dan Alto pada Bow. The Way of Dragon memang masuk tapi nampaknya Aido gak terlalu maksimal bisa di following up. Dengan para pasukan dari tim Aurora Gaming di depan sana, para pasukan dari tim RRQ fokus ke arah turret. Toy dengan fokus mereka berhasil mendapatkan dan lihat apa yang dilakukan TNZ. Gak ada yang bisa dilakukan. Dia cuma bermain di depan sana dan Dairen akan membayang-bayangi seakan-akan hantu yang tidak bisa hilang. tapi ya ini pilihan sih, jujurnya ini pilihan. Kenapa? Karena TNZ ya dia bisa mundur, cuma sekarang dia masuk dalam base. Nah, oke. Dan lihat apa yang dilakukan oleh TNZ. Bakal coba di-commit hilang, udah nggak ada jalan untuk pulang lagi. Tapi ya memang sih dia jalan ke belakang tadi, gua rasa daripada dia ke dalam ya, dia lari ke belakang tuh punya chance selamat yang lebih tinggi. Dan chance buying time juga yang lebih tinggi. Itulah yang gue bilang, Uranus nggak sekeras itu juga kok. Walaupun di jungle dia menang level nih. Itemnya itu bukan item core defense soalnya. Dia item-item yang terbilang ada bantuan untuk damage-nya juga kayak Brute Force, Oracle yang bantuan untuk Regen. Nggak bikin dia keras Real World. Oh my god. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka terus zoning out kembali. Susujin membuka badan. Dan itu dia. Dengan box yang terlalu kuat mereka tidak bisa terobos lebih dalam. Siki Boom sekalipun mau punya Sky Piercer gak ada gunanya karena belum aktif. Iya, masih 0-0 ya. Dan ini yang kita tunggu-tunggu nih. Pressure dari Sang Raja 10.000 gold di menit yang ke-12. Ini membalikan keadaan dengan sama persis Ini dari dia. game sebelumnya. Sang Raja ngamuk ketika Itu di dia. game pertama mereka benar-benar dilulantakan. Seperti satu tim yang tiada artinya di depan Aurora Gaming. Makanya pick Uranus sama dengan under pressure mungkin. Tapi ya Lord muncul dari segi item udah kelihatan nih. Hampir full item dari Toy, satu lagi. Udah Malefic dia. Iya pasti Malefic Gun. Menutup Karel Lunar, 9 for 9 tapi ditutup dengan duel Petrify. train, tapi dapat Petrify Cam Saturday for design. Dan top lane Toy bersama dengan ada Dairen, kombinasi yang sangat kuat mencoba mendapatkan lifesteal terlebih dahulu, tapi lihat ini dia Toy dengan duel train dengan on point. Nidok berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Aurora Gaming dengan Siki Boom. Tidak ada jalan pulang, nowhere to run. Tapi bisa di pop up para pasukan dari tim RRQ. Besar. Sekarang PSK melihat apa yang terjadi, mencoba melakukan team fight dan free hit dari seorang Toy. Tidak following up damage dan RRQ Oh, no minion. kehilangan minionnya. Mereka juga hampir kehilangan Dairen. Apakah mereka mampu bisa bertahan dengan adanya minion yang udah mulai bergerak menuju ke arah top lane. Fokus ke arah Rosa, ter-take down dan ini bencana untuk Aurora Gaming. RRQ take the game 2 menuju game ketiga. Harapan knockout dari atas masih ada. Satu sama kali ini mengejar Sang Raja, membuktikan lagi-lagi mereka adalah kekuatan yang gak bisa dikalahkan dengan mudah. Ya kita akan lihat di game ketiga seperti apa strategi yang sudah disiapkan.
Dan ya, ingat, mendukung bukan merendahkan tim lain. Yes, tentunya. Kolom komentar, semangatin tim favorit kalian, tim Indonesia, Sobu Deklara Monsar, take it away. Yes, di sini kita semua tentu melihat bahwa RRQ menunjukkan taringnya. Mereka berhasil menundukkan Aurora dengan one-sided game. Mereka membuat Aurora tak berkutik. Yap. Membalaskan kekalahan di game yang pertama juga ya. Dan Aurora punya pekerjaan rumah yang sama sebenarnya. Damage yang tidak dimiliki oleh mereka, dan bahkan di early game yang ternyata Aurora Gaming mereka memaksakan juga untuk masuk, untuk berusaha dapetin advantage kecil di sana yang ternyata mereka dipunish semuanya. Dan banyak banget sih yang ngebuat dari Aurora ini harus transisi kan, kayak TNZ yang akhirnya main tank jungler, terus juga vision yang cukup minim karena pakai Chusin dan roamernya Angela. Jadi kayak di game ini Aurora banyak banget PR dan RRQ memanfaatkan hal itu dengan sangat-sangat baik. Ya, transisi ya, ini mungkin dari Assassin 4 game berturut-turut buat TNC. Tiba-tiba jadi Uranus Jungle juga, kaget. Selena Ben is the key. Iya. Dan iya, Nah. tanpa Selena, mereka ternyata agak sedikit kewalahan dan kebingungan. Dan TNC ketika dia nggak pakai hero yang make a play, hero-hero yang bisa kasih damage dari awal, ternyata juga killnya 0. Iya. Susah. Ya, lumayan sulit ya, dan memang dengan di-ban-nya Selena juga tadi, dan mungkin ya dengan diambilnya Angela sebagai roamer, ini membatasi vision yang dipegang oleh Aurora Gaming. Mereka nggak bisa asal buka rumput juga. Itu dia, karena roamernya Angela sih itu yang kayak susah banget. Dan damage mungkin tadi coba untuk dipegang sama Lunar ya. Tapi berkali-kali juga kita ngeliat Lunar petrify hanya untuk bisa menyelamatkan dirinya atas tendangan dari Idok. Iya, padahal aku ngeliat tadi ya dengan last pick Benedetta mungkin ya dari Aurora Gamingnya sendiri, mereka bisa menangin team fight-nya kalau Benedetta jadi item itu yang pertama, dan yang kedua itu Electro Final Blow ada di bawah kaki dari Rins. Aha. Tapi skenario tersebut tidak kita lihat sama sekali, lebih ke Rinsnya yang terlalu nyaman juga nih untuk buka real world manipulation, untuk mengusir semuanya mungkin dengan Void Crystal dia, dan itu sangat membuat Rosa akhirnya repot untuk bisa maju ke depan. Ya tadi sekalinya maju ke depan mau ngejarin tumbang. Tumbang. Berat banget, 16-2, bayangkan. Di sini Aurora sudah tertampar keras dan ternyata ya yang kita bahas ya, dengan gameplay RRQ yang kembali kepada porosnya, mereka menunjukkan jati diri juga. Hero-heronya ini hero mereka banget kan? Ya, pelapu-lapu buat Dairon juga ya kan. Iya. Ini udah dapetin juga, ini berarti tukar EXP-nya tadi Lapu dipegang dengan Aurora, diambil nih sekarang. Dan memang Lapu sepower itu ya. Kalau ngeliat dari Breakfast Fighter-nya, bagaimana cara dia bisa menahan juga di bagian depan. Ini adalah hero yang menurutku cukup sangat-sangat oke sekali di meta yang sekarang. Dan gak perlu, sebenarnya juga karena Lunarnya beberapa kali tadi ninggalin lane, jadi dia gak perlu keluar repotan gitu loh kalau laning. Ya udah, apalagi kalau di teamfight kan Lapu lebih superior. Iya, level juga ketinggalan jauh tadi buat Lunar di awal-awal, karena udah 0-2 dulu nih di awal dia. Tower pun tak tersentuh, turret pun milik RRQ berdiri kokoh hingga akhir. 0 turret, 0 turtle, 0 lord, Aurora nggak ngapa-ngapain di game. Ya, karena cuma Tutorial 13 menit. cuma 2 point menit. kill juga buat dia. Perfect objektif semuanya untuk RRQ. Semuanya dikuasai ya, dan satu langkah lagi berarti buat RRQ Masuk ke knockout. out. Dan kalau menang 2-0 dia bisa milih lawan ya, apalagi kalau gamenya cepat-cepat kayak gini. Betul. Bisa pilih nih. bisa pilih ya. Pilih aja, tapi bawa yang 2-1 dulu nih, siapa nih. Benar. Tapi nanti sabar nih. Sabar, Masih tenang. ada game yang ketiga. Masih harus ada adaptasi juga pastinya untuk RRQ sendiri. Apakah memang meta yang bakal dibawakan dengan Aurora nanti masih tetap sama, atau mereka switch lagi nih kembali ke Assassin? Karena tadi kebawaannya kan masih dengan tank jungler. Iya, dan kita melihat TNZ dengan Uranusnya, dan mungkin juga kita lihat kombinasi yang kurang powerful. Ini kayak bukan Aurora banget, karena biasanya kita lihat kan Apex-nya bisa make a play, tapi tadi tidak dengan Angela. Iya, jadi ya itu visionnya minim, initiatornya juga minim. Sama mungkin beda role kali ya. Kalau tadi mungkin di game-game awal atau di game-game match sebelumnya juga Apex ini mainnya yang inisiator. Yes. Yang benar-benar maju, tangkap apa semuanya. Tadi kan dia cuma support di belakang. Sama TNC juga kayak gitu. Rosa juga mirip-mirip, cuma defense saja. Kalau ada lawan buat salah baru dipunish kena lantern flare. Tapi mungkin ada satu hal yang boleh kita poin, di mana Aurora Gaming walaupun mereka dalam kondisi yang kalah, under dari berbagai macam, dari segi level, dari segi network, dari apapun, mereka masih berani make a move. Iya. Ya, point Ada di sana ya. mau nge-war juga, mau nge-battling dari objektifnya. Berani ya, Berani, ya, keluar betul, berani ya. ya.
Tapi meskipun dengan komposisi seperti itu ya makanya kita bilang kayak mereka lack of damage meskipun mereka memang berani buat bisa melakukan team fight ya hasilnya biasanya mengkhianati nantinya gitu loh. Benar. Oke Om, tapi wajah dari pemain RRQ sudah bisa kita lihat dari key players. Toy, Rich Guy, dia nyaman banget dengan Moskovnya. Lalu the carry Rins, Yves yang muncul dan sebagai best wingman pula. Tapi TNZ, tengok di situ ketika dia muncul di sandbag, berarti Aurora Gaming sudah tidak baik-baik saja. Betul. Pakainya Benar. Uranus, nggak Iya. cocok gitu Gak loh mungkin ya. dia assassin sandbag kan. Itu udah aneh soalnya pasti. Ada gak ya Assassin Sandbag? Enggak sih. Gak ada. Enggak ya Nggak betul ada. ya. Tapi Toy akhirnya kembali ya. Kayak kita melihat juga game pertama Toy pakai Cici yang Kurang nyaman ya. lumayan aneh aja sih. Kayak bukan yang benar-benar bisa jadi eksekutor terakhir lebih Iya. ke Iya. enable buat adanya team fight. Gak Iya. terbiasa mungkin ya. Tapi kalau ngelihat momen-momen tadi di game yang kedua, kita udah yakin banget ya dari awal, wah ini udah sama nih, enak. Lumayan enak sih sebenarnya. Karena memang lack of damage juga kan. Ini berarti Uranus jungle secara track record. Ada beberapa hero yang memang kalau dipakai keluar itu nggak terlalu bagus hasilnya mungkin sekarang ya. Uranus 1, Citian 2, Fanny jungle. Fanny jungle 3. Udah mulai rapornya merah ya. Yap, dan RRQ juga mereka udah menang dari berbagai macam sisi ya. Akhirnya ngebuat apapun yang dilakukan sama Aurora ya udah ke Panis aja. Yap. Dengan area of effect yang gede juga untuk Rins sebagai the carry ini mendeal damage paling tinggi. Si Gibum yang menjadi harapan untuk Aurora juga di late game ini nggak bergerak sama sekali. Ya nggak bisa sih, ini kayak semua lininya udah ketutup tadi buat Aurora Gaming. Beda dengan game pertama mereka open visionnya banyak banget. Mereka bebas untuk bergerak kemanapun juga. Di game yang kedua ini mereka kayak tertekan banget. Mereka harus team fight. Dan itu yang membuat tidak farmingnya juga tadi buat Lunar di laningnya dia. Ya tadi sempat ke delay sedikit ya, tapi pada akhirnya semua pemain RRQ bisa bernapas lega dan kita pun yang nonton juga akhirnya kita akan melaju ke game yang ketiga. Game kedua kita melihat dari hero yang kuat, eksekusi yang tepat, RRQ mendapatkan tempat yang lebih manis. Masuk ke dalam game ketiga nih, berarti kayak game kedua tanpa celah tapi tetap kita harus mempoint out apa yang mungkin bisa diperbaiki lagi nih. Atau apa yang harus difokuskan lagi nih untuk membawa game ketiga. RRQ ya. Ya udah balik lagi ke basic gameplay mereka aja. Apa yang membuat mereka nyaman Ya, dan dengan komposisi yang bagus juga gitu. Ya, dan mungkin juga dengan banning terhadap hero-hero yang memang menjadi power untuk lawan ya. Contohnya tadi Selena udah di ban, ya itu menurutku good choice banget. Good choice, good choice. Karena kita selalu ngelihat Selena lepas dan itu impactful banget kan untuk 4 game yang dimainkan dengan Aurora Gaming. Selena Ben, kelar. Masalah selesai. Belum, Belum. sih, Oh, belum belum. sih, belum sih. Masih ada lah pasti masalahnya. Cuman ya better gitu loh. Better Ya, kan. karena nggak ada vision tambahan lagi kan yang bisa dimainkan tadi dengan Aurora. Ya langsung pincang kita ngelihat mereka pun komposisinya jadi agak amburadul juga ya untuk Aurora di game yang kedua. Tapi semuanya pasti udah gak sabar, Indonesia yang lagi nonton, yang lagi nyemangatin RRQ juga pastinya. Jangan kalian sampai lengah karena ini adalah momen kan RRQ bisa melangkah ke knockout stage dengan game ketiga ini. Mari kita